Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Indriani, NIM 28925110044, Prodi Manajemen Plus, dosen Ibu Is, Dewi Herawati, SEM AK. Akuntansi biaya, tugas, ujian tengah semester. Tentang metode harga pokok pesanan. Adalah suatu sistem akuntansi yang menghimpun atau mengumpulkan biaya menurut pesanan atau pekerjaan. Metode harga pesanan banyak digunakan dalam industri konstruksi, percetakan, mebel, pembuatan kapal, pesawat terbang, dan perusahaan di bidang jasa seperti perbaikan dan perawatan kendaraan otomotif, konsultasi manajemen, dan proyek penelitian. Berdasarkan pesanan atau pekerjaan yang telah disetujui, maka biaya-biaya produksi atau BBL dan BTKL yang dikeluarkan oleh setiap pekerjaan atau pesanan dicatat dan dibebankan ke masing-masing pekerjaan atau pesanan tersebut. Harga pokok per unit pesanan sama dengan total biaya produksi pesanan dibagi jumlah unit yang dihasilkan pesanan. Apa tujuan penggunaan job order costing? Tujuannya adalah untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok produk secara keseluruhan tiap pesanan maupun persatuan. Karakteristik proses produksi. Yang pertama, sifat produksi terputus-putus. Yang kedua, tujuan produksi untuk memenuhi pesanan. Yang ketiga, bentuk produksi sesuai dengan spesifikasi pesanan. Yang keempat, dasar produksi atas dasar order. Karakteristik pengumpulan biaya produksi. Yang pertama, biaya produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik ditentukan secara individual untuk tiap-tiap pesanan. Biaya bahan baku untuk biaya tenaga kerja langsung dibebankan secara langsung terhadap pesanan yang bersangkutan. Yang ketiga, biaya overhead pabrik atau BOP dibebankan kepada tiap-tiap pesanan atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Yang keempat, untuk mengumpulkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP pada tiap-tiap pesanan digunakan kartu harga pokok pesanan. Yang kelima, harga pokok produk persatuan dihitung sebagai berikut. Jumlah harga pokok pesanan tertentu dibagi jumlah kuantitas produk pesanan sama dengan harga satuan produk pesanan tersebut. Kartu harga pokok pesanan, kartu yang mengumpulkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan. Kartu harga pokok pesanan adalah buku besar dari akun barang dalam proses atau work in process. Kasus, untuk contoh soalnya, PT Permata menerima pesanan khusus sebanyak 800 unit produk dari PT Buana. Biaya bahan baku per unit Rp750 lebih mahal dari biaya bahan baku yang biasa dipakai 600 karena permintaan produk dengan kualitas yang lebih tinggi dari PT Buana. Apabila terjadi kerusakan normal akan dibebankan kepada pesanan ini. Biaya TKL per unit produk adalah Rp400. Tarif BOP adalah 112,5% dari biaya tenaga kerja langsung atau Rp450 tidak termasuk biaya kerusakan per unit. Berdasarkan uji coba yang dilakukan PT Permata dari 10 unit yang dihasilkan hanya 8 unit yang sesuai dengan pesanan. Dengan demikian, untuk memenuhi pesanan 800 unit harus dikeluarkan biaya untuk memproduksi sebanyak 1000 unit. Berikut ini biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 1000 unit PT Buana. Biaya bahan baku langsung, totalnya ada 750.000. Biaya per unitnya ada 750. Untuk TKL atau tenaga kerja langsung ada 400.000. Biaya per unitnya ada 400 rupiah. Untuk BOP-nya ada 112,5% dari TKL yaitu 450.000 dan biaya per unitnya ada 450 rupiah. Untuk total semua biaya adalah 1.600.000 dan biaya per unitnya adalah 1.600 rupiah. Terdapat barang yang rusak sebanyak 200 unit yang disebabkan oleh kerugian yang normal. Barang yang rusak diperkirakan masih dapat dijual dengan harga 400 rupiah per unit. Yang diminta yang pertama ayat jurnal untuk mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan yang diterima PT Buana. Yang kedua, biaya dari barang yang rusak yang dibebankan ke pesanan tersebut. Mencatat biaya pesanan yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan yang diterima PT Buana. Barang dalam proses 1.600.000. Pada persediaan bahan baku 750, gaji dan
upah 400.000, BOP yang dibebankan 450.000. Total 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 nilai persediaan dari barang yang rusak adalah 80.000 atau 400 rupiah per unit dikali 200 unit. Pencatatan atas jurnal unit yang rusak adalah sebagai berikut. Barang rusak di debit ada 80.000 dan untuk barang dalam proses ada di kredit 80.000. Pekerjaan yang sudah selesai sebanyak 800 unit, harga pokok dari unit yang selesai dan sesuai dengan spesifikan pesanan yang sebelumnya yaitu 1.520.000, yaitu sebesar total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 1.000 unit dikurang dengan taksiran nilai persediaan dari unit yang rusak sebanyak 200 unit dalam kurung 1.600.000 dikurang 80.000. Pencatatan dalam jurnal adalah sebagai berikut. Barang dalam proses ada di debit 1.520 dan beban pokok penjualan ada di kredit 1.520. Biaya per unit dari produk yang dipesan oleh PT Buana adalah sebesar 1.900 atau 1.520 dibagi 800 unit lebih tinggi 300 rupiah dibandingkan dengan biaya per unit yang seharusnya 1.600. Hal ini terjadi karena adanya pembebanan kerugian dari unit yang rusak setelah dikurangi dengan nilai penjualan dari barang yang rusak, yaitu sebesar 240.000 atau 320.000 dikurang 80.000 biaya per unit dari barang yang rusak setelah dibagi dengan jumlah unit yang sesuai dengan spesifikasi pesanan adalah sebesar 300 rupiah atau 240.000 dibagi 800 unit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.